Bab 1111. Chen Ye berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dengan penampilan yang megah, matanya menyapu banyak tetua dan kepala sekte, ekspresinya dingin, dan semuanya sombong dewa medis saya, tidak semua orang bisa provokatif. Dia melambaikan pedangnya dan menunjuk ke Ling Haizong, Luangun Men, Dao Zong, Tian Haizong, Ling Song Zong, serta Kunlun Zong, King Tianmen, Sueyamen dan sekte top lainnya, dan berkata jika ada yang berani menyakitiku, murid gerbang dewa medis, aku akan membunuhmu dan sekte lain dengan pisau, dan aku akan membunuhmu dan sekte lain. Setelah berbicara, disertai dengan teriakan pedang yang tajam, dia bergegas ke langit dan berubah menjadi naga berwarna darah. Naga yang perkasa itu seperti matahari yang terik, dan itu seperti letusan ratusan gunung berapi. Magma yang tak terhitung jumlahnya dan cahaya api yang tak terhitung jumlahnya menerangi langit, dan paksaan tirani menghantam orang-orang dari setiap sekte, membuat mereka tidak berani berpura-pura menjadi satu atau dua. Raungan naga mengguncang langit, dan cahaya api mengejutkan 8 desolasi dan 6 harmoni. Itu sangat sunyi, dan tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Ratusan orang dari sekte kecil menatap Chen Ye, dan mata mereka secara bertahap menunjukkan rasa pemujaan. Satu orang berani mengancam faksi besar dunia. Betapa megahnya. Betapa perkasa. Jika ada satu orang yang telah berkultivasi ke tingkat kekuatan tempurnya, tidak akan ada penyesalan dalam hidup ini. Gadis-gadis dan anak laki-laki menatap Chen Ye dan mendengarnya memandang rendah semua sekte atas, semua sekte menengah dan atas, dan menekan generasi yang sama, mengancam sekte dunia. Karena tidak ada yang membenci sekte Dewa Dokterku lagi. Maka kompetisi bakat virtual Kunlun ini bisa dimulai. Chen Ye memandang Han Yun dan berkata, Han Yun, awalnya ada 3 wasit, yaitu Kepala Sekte Tao, Wakil Kepala Keluarga Huang, dan Kepala Sekte Kunlun. Dia mencabut pedangnya dan berdiri di antara langit dan bumi. Sekarang, Wakil Kepala Keluarga Huang sudah mati, saya berniat untuk mengambil alih posisi wasit, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Chen Ye. Wasit adalah milik eksklusif generasi tua. 10 jenius teratas saya di dunia tersembunyi Kunlun belum berbicara. Beraninya kamu, junior ini, mencoba menjadi wasit. Di antara mereka, Huang Qiankun, ke-9 dari 10 jenius teratas di dunia tersembunyi Kunlun, berdiri di atas awan, alis dan kakinya menunjukkan napas yang dingin dan tegas, dan matanya seperti pintu masuk 2 gua yang dalam, yang gelap dan mati. Huang Qiankun berdiri di awan, dengan beberapa jalan, ini tergantung di belakang punggungnya. Dia menunjuk ke Chen Ye dan berkata, jangan berpikir bahwa dengan sedikit kekuatan eksternal, Anda bisa setenar kami, dan bahkan lebih delusi berada di atas kami. Untuk 10 jenius teratas kami di dunia tersembunyi Kunlun. Kamu hanya anak kecil dengan beberapa trik kecil. 5 tahun yang lalu, kami keluar dari ribuan talenta, dan sekarang hanya tugas yang mudah untuk membunuhmu. Jika kalian saling mengenal, kembalilah dan berpartisipasi dalam permainan dengan baik. Posisi wasit bukanlah sesuatu yang bisa kalian idamkan. Huang Qiankun menatap Chen Ye, matanya menjadi semakin dingin, dan dia berpikir dalam hati Chen Ye. Anda memukul dan membunuh anggota keluarga Huang saya, dan Anda bekerja sama dengan anjing tua Han Yun untuk memenjarakan anggota keluarga Huang saya. Nanti, jika aku melawanmu, aku pasti akan membunuhmu di tempat. Kekuatan yang dianugerahkan oleh klan roh darah, aku hanya belum menggunakannya. Menurutmu, apakah Anda satu-satunya yang bisa melompati langit lapis kelima Kaisar Zunjing? Daging kecil yang konyol. Jika bukan karena dia yang tahu betul bahwa dia akan kalah dari Han Yun, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Sekarang Chen Ye sedang mengawasi kursi wasit, hanya untuk mencari alasan baginya untuk melakukannya. Dia tidak percaya bahwa Han Yun akan menentangnya saat ini. Segera, dia berkata Chen Ye, kamu bajingan, kamu sangat sombong, kamu tidak melihat para tetua dan kami. Aku akan memberimu 2 pilihan, yang pertama, kembali dan bermain dengan patuh, tetapi sebelum kamu kembali, berikan padaku berlutut dan bersujud untuk meminta maaf. Kedua, aku secara pribadi akan membunuhmu. Tentu saja, kamu harus bersembunyi di balik Han Yun, aku tidak punya pendapat, tapi aku akan meremehkanmu. Merangsang hukum. Chen Ye mendengus dingin, aku tahu apa yang kamu takutkan, jangan khawatir, senior Han Yun tidak akan menembak, dan juga. Demikian juga, aku akan memberimu 3 detik. Berlutut dan minta maaf, aku tidak akan mati di sekitarmu. Dia mengayunkan pedangnya lurus ke arah Huang Qiankun, tubuh pedang itu berputar-putar dengan es, bersinar dengan bintang, dan semangat juang yang tak ada habisnya berlama-lama di sekitar arena, seolah-olah dia tak terkalahkan pada saat ini. God of War, semua musuh hanya bisa dikalahkan oleh pedangnya. Kamu ingin mati? Huang Qiankun bertarung, lengannya berubah menjadi naga dan harimau, setengah manusia dan setengah binatang, sangat kejam, dan darahnya terus berputar.
Dia membuka tangannya, dan hantu naga dan harimau membuka mulut berdarah mereka, mengirimkan gelombang suara, yang berlama-lama di sekitar satu sama lain dan terbang dalam spiral. Saat mereka menyentuh tanah, lubang yang tak terhitung jumlahnya meletus di sisi kiri dan kanan. Ambil wajah Chen Ye. Ilmu pedang yang tidak bisa dihancurkan. Gerbang pedang terungkap. Chen Ye mendengus pelan, dan menikam pistol dengan tangan kirinya. Lapisan geng senjata ditumpuk seperti palu berat, menghancurkan gelombang suara spiral. Dia mengangkat pedang di tangan kanannya, dan ujung pedangnya mengeluarkan kilau, menembus langit, mengguncang dunia. Di atas cincin, cahaya pedang memancarkan banyak cahaya, menerangi bintang-bintang, dan akhirnya menyajikan peta bintang seperti jaring laba-laba. Semua bintang diterangi oleh cahaya pedang, dan beberapa bintang bahkan lebih bersinar, terletak di langit berbintang. Putaran gerbang pedang terwujud. Gerbang pedang langit berbintang terwujud. Pedang bintang yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar darinya, seperti hujan meteor yang menyilaukan, jatuh ke langit malam. Aku khawatir kamu tidak akan berhasil. Teknik rahasia roh darah, Changlong roh darah. Huang Qiankun menyatukan tangannya, dan hantu naga dan harimau berubah menjadi esensi merah dan hitam, dan terbang keluar dan berubah menjadi langit biru. Dia berubah menjadi mata berwarna darah, retakan berwarna darah muncul di kulitnya, dipenuhi dengan cahaya magis, tetapi seluruh tubuh dipenuhi dengan kilau berwarna darah yang tak ada habisnya. Jika iblis berwarna darah datang dari zaman kuno, menunjuk ke biru. Langit dari udara tipis, ki biru yang tak terhitung jumlahnya berguling dan berubah menjadi kepala naga biru melintasi langit, sayapnya bergetar, dan langit penuh dengan bayangan naga. Ia bergegas ke langit dan langsung menuju pedang ribuan bintang yang jatuh. Ledakan. Dengan satu pukulan, bayangan naga runtuh, dan sebagian besar pedang bintang runtuh, dampak tirani menghancurkan puncak di luar kota Qianjue satu demi satu, mengubahnya menjadi ribuan debu, dan tanah bergetar hebat. Keciut. Suara mendesing. 110 pedang bintang memotong Fang Qingtian dan langsung menuju Huang Qiankun. Engah-engah. Engah. Suara pedang tajam dao-dao yang menusuk daging dan darah muncul di telinga semua orang. Sebuah bintang menembus dada Huang Qiankun, darah merah menetes ke bilahnya, dan ada lusinan pedang bintang menembus cincin itu, memancarkan cahaya bintang yang tidak biasa. Wuho. Suara mendesing. Dalam sekejap, lusinan pedang bintang meledak dengan rantai cahaya, terjalin satu sama lain, membentuk jaring cahaya raksasa, menekan Huang Qiankun untuk berlutut di tanah. Niat pedang yang tak terpadamkan yang terkandung dalam cahaya bintang membuatnya tidak bisa melawan. Sama sekali. Apa? Tidak, itu tidak mungkin. Pedang ini, tidak mungkin untuk menekan darah roh darah di tubuhku. Tidak. Mata Huang Qiankun melebar hingga ekstrem. Ini adalah darah roh darah. Keberadaan virtual Kunlun hampir tidak bisa dipahami. Siapa Chen Ye ini? Untuk dan bisa melawan darah-darah roh. Bab 1112. Huang Qiankun berteriak di langit, berjuang hanya untuk meningkatkan jumlah retakan di permukaan tubuhnya. Cahaya darah dan energi sihir meluap dari retakan, seolah-olah api tak berujung membakar meridian dan kulitnya, membuatnya merasa bahwa jutaan semut memakan tubuhnya sendiri, dan itu sangat menyakitkan. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Saya pikir Chen Ye hampir tidak akan mencapai ambang 10 jenius teratas di dunia tersembunyi Kunlun. Tanpa diduga, Huang Qiankun, yang menempati peringkat ke-9 di antara 10 jenius teratas, tidak memiliki perlawanan di bawah tangan Chen Ye. Bahkan jika dia menggunakan metode rahasia yang tidak diketahui, kekuatan tempurnya mendekati tahap tengah Kaisar Senior Realm, tapi itu sangat menyedihkan. Tuan, ini benar-benar luar biasa. Huang Santian menarik napas panjang, menggelengkan kepalanya, menatap Huang Qiankun yang sedang berlutut, dan berkata dengan suara rendah suatu kali, Huang Qiankun adalah eksistensi tingkat tersembunyi dalam keluarga, dan dia adalah musuh kuatku yang tak terkalahkan. Aku tidak menyangka bahwa musuh yang begitu kuat akan berlutut di depan tuannya. Pemilik. Ini adalah keberadaan yang tidak pernah bisa saya singgung, tak tertahankan. Sepertinya saya tidak akan pernah bisa mengejar ketinggalan dengan tuannya, dan tuannya baru saja mengeluarkan kekuatan tempur dari kerajaan Kaisar awal sebulan yang lalu. Sekarang, Master telah meledakkan kekuatan tempur lapisan kelima dari ranah Kaisar. Ini masih kekuatan tempur yang tidak merangsang metode rahasia. Jika itu untuk merangsang metode rahasia, saya khawatir itu adalah leluhur Han Yun, yang bisa berjuang keras. Tiga lainnya merasakan hal yang sama. Awalnya menyerahkan Chen Ye dan menandatangani kontrak budak, berpikir bahwa suatu hari dia akan dibebaskan. Tetapi ketika dia melihat kekuatan tempur Chen Ye, dia tidak ingin meninggalkan tuannya. Mengikuti tuan yang begitu kuat, dia pasti akan keluar dari Kunlun Su, menginjakkan kaki di luar dunia, dan mencapai prestasi yang luar biasa. 10 kali, 100 waktu.
Bertemu master seperti Chen Ye bukanlah bencana, tapi kesempatan. Kesempatan yang tak tertandingi. Darah-darah. Anak ini benar-benar mendapat darah dari roh darah. Di makam reinkarnasi, Sue Qian sangat marah dan berkata, "Nak, binatang kecil ini pasti telah mengorbankan sesuatu untuk klan roh darah untuk mendapatkan sisa darah dari mereka. Sekarang, binatang kecil ini telah membuka roh darah di dalam tubuh. Bunga itu harus dibunuh secepat mungkin." Bunga roh darah. Sisa darah. Chen Ye bertanya di makam reinkarnasi, "Apa ini?" Bunga dari roh darah adalah produk dari evolusi darah dari roh darah. Sue Qian menjelaskan, suku roh darah akan memberikan esensi darah mereka sendiri kepada orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu darah dari roh darah. Roh darah, dan esensi dan darah semacam ini memiliki kemampuan parasit. Pada tahap awal, kekuatan tempur tuan rumah akan meningkat, dan kekuatan tempur tuan rumah bahkan akan meledak beberapa kali. Tetapi setelah bunga roh darah terbentuk, klan roh darah dapat menyerap semua esensi darah dan kekuatan orang itu sesuka hati untuk memperbaiki diri. Jika mereka tidak menyerap orang itu pada akhirnya akan menjadi seperti manusia. Menjadi seperti binatang buas, seperti orang gila. Mereka biasanya membunuh orang di mana-mana, dan mereka sangat kuat. Sue Qian menghela nafas panjang dan berkata, "Pada zaman kuno, sebelum kedatangan klan roh darah, kami menggunakan metode rahasia ini untuk mengolah sejumlah besar orang kuat di Kunlun Su, dan kemudian Kunlun Su jatuh ke dalam perselisihan sipil. Kami akhirnya menenangkan mereka yang berada dalam keadaan gila. Memutuskan untuk bertarung di luar wilayah, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya masih kalah. Jadi, kamu harus membasmi Huang Qiankun ini sesegera mungkin. Orang yang memberinya esensi darah telah dibunuh olehmu, tetapi akan memakan waktu kurang dari 1,5 tahun untuk bunga roh darah menjadi dewasa, dan Huang Qiankun akan berubah menjadi orang gila, meledak dengan setidaknya kekuatan tempur surga tingkat ke-7 kaisar. Sampai jumpa. Jika Anda membunuh seseorang, bahkan darahnya akan menjadi sangat beracun, dan bahkan jika dia mati, itu akan menyebarkan racun sejauh 100 mil, dan semua makhluk hidup dalam jarak 100 mil akan mati." Chen Ye mendengarkan ini dan berkata, latihan yang diberikan kepada keluarga Huang oleh klan roh darah asli tidak hanya memeras potensi hidup mereka, tetapi juga menyerap esensi kehidupan mereka, dan bahkan memperlakukan mereka sebagai tungku. Klan roh darah ini benar-benar jahat. Aku harus membasminya. Dia mengarahkan pedangnya ke Huang Qiankun yang berteriak dengan marah, dan melihat benang sari berwarna darah tumbuh di kulit lengan dan pahanya. Kekuatan darah berwarna yang kejam menjelajahi setiap inci daging dan darah Huang Qiankun, tampaknya itu adalah ibu dari benang sari, bunga dari roh darah, dan itu akan keluar dari tubuh. Darah roh darah, apakah kamu merasa baik? Katakan, apa yang kamu korbankan untuk orang tua dari ras roh darah? Chen Ye meletakkan pedang di leher Huang Qiankun, dan tubuh pedang itu meledak dengan pedang Qi, yang merangsang bunga roh darah di tubuh Huang Qiankun, tumbuh liar, mengisap daging dan darah Huang Qiankun dan Huang Qiankun, dia berteriak kesakitan berdiri. Hanya beberapa keindahan yang dikorbankan. Kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku dan menyiksaku untuk apa? Kamu bajingan, jika kamu memiliki kemampuan untuk membunuhku, itu akan menjadi malapeta kamu setelah 1 tahun. Para senior dari perlombaan roh darah akan mengupasmu dan kram, dan tidak akan dengan mudah melewatimu. Wajah menyakitkan Huang Qiankun terpelintir, tangannya sudah penuh dengan benang sari berwarna darah, dan rasa sakit dan gatal membuatnya terus menarik keluar, tetapi di bawah penekanan jaring cahaya, dia tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa secara paksa. Tahan. Kamu berlatih seni bela diri dari perlombaan roh darah. Kamu juga telah menerima darah roh darah. Sekarang tubuhmu telah menghasilkan bunga roh darah. Kamu tidak bisa menggunakan bunga roh darah untuk dewasa. Kamu tidak bisa mati bahkan jika kamu ingin mati. Kamu akan benar-benar gila. Bunuh. Ekspresi Chen Ye kusam, matanya menyapu Huang Qiankun dan banyak sekte. Apakah kamu tidak akan memberitahu orang-orang Kunlun Su tentang klan roh darah? Chen Ye, apa maksudmu? Kepala King Tianmen mengambil langkah, matanya sedingin musim dingin bulan ke-12, menatap Chen Ye, dan berkata, "Jangan bicara omong kosong, roh darah berada di luar wilayah yang menginvasi Kunlun di zaman kuno. Ini hanya balapan, kami telah mengalahkannya kembali." Sebagai kepala sekte, dia adalah seorang wanita parubaya bernama Liang Yue, dan pesonanya masih ada. Jelas, dia juga menyebabkan badai di Kunlun ketika dia masih muda. Pada saat ini, dia berkata dengan suara seram, "Chen Ye, apakah kamu mencoba membuat Kunlun berada dalam kekacauan? Kami dapat menjamin bahwa kamu tidak akan dirusak oleh klan roh darah, lebih baik kamu diam." Betulkah? Master Sekte Liang Yue, kamu bilang kamu ingin memberitahuku bahwa Kunlun Su akan mengirim 100 pembangkit tenaga kaisar senior realem untuk dihancurkan dan dibunuh oleh klan roh darah setiap 100 tahun, tapi bisakah aku membuat pengecualian? Chen Ye dengan sengaja mengungkapkan kata-kata itu. Sepertinya,
dalam ribuan tahun terakhir, 100 jenius tingkat kaisar yang dipilih setiap 100 tahun tampaknya tidak pernah muncul di Kunlun Su. Apa? Chen Ye, apa yang kamu katakan? Setiap tahun, Anda harus mengirim 100 kaisar yang kuat dari perlombaan roh darah, dan mereka akan dirusak seperti ternak. Ras roh darah bajingan, apakah ini benar? Bajingan, bagaimana mungkin? Tiba-tiba, semua jenis suara keluar. Semua berasal dari sekte kecil, serta sekte menengah individu, dan bahkan banyak generasi muda. Dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik dari generasi yang lebih tua, mereka memandang semua ini dengan acuh tak acuh, memandang Chen Ye, Han Yun, dan pemimpin sekte Liang Yue, dan tidak membuat sanggahan. Chen Ye, kamu berbicara omong kosong. Tidak ada sama sekali, mereka hanya berkultivasi di alam rahasia. Bab 1113. Kepala Liang Yue meraung histeris, ini tidak mungkin, jangan membingungkan publik, atau aku akan membunuhmu tidak peduli siapa yang kamu miliki sebagai pendukung. Betulkah? Mereka berlatih di alam rahasia. Selama ribuan tahun, mengapa tidak ada yang keluar? Dalam sekejap, Chen Ye naik ke langit, dengan cara membunuh dan cara keabadian tergantung di belakangnya, membuatnya pergi seperti Raja Abadi, di atas 9 langit, menatap semua orang, dan berkata untuk begitu banyak orang. Tahun, setiap 100 tahun, 100 orang pembangkit tenaga listrik Kaisar Zunjing. 3.000 tahun, 3.000 pembangkit tenaga listrik Kaisar Zunjing. Kenapa tidak ada yang keluar dari alam rahasia? Bahkan, mereka benar-benar menghilang tanpa jejak. Selain itu, jika kamu mengatakan bahwa aku menipu orang, maka kamu memanggil orang-orang itu untuk bersaksi untukmu. Kamu, Penatua Liang Yue tidak bisa menjawab untuk sementara waktu. Biarkan dia mengetahui ratusan kaisar dari kerajaan kaisar selama bertahun-tahun dan keluar untuk bersaksi. Di mana menemukannya? Orang-orang itu sudah lama mati di tangan perlombaan roh darah. Tidak dapat menemukannya sama sekali. Mata Chen Ye yang tidak diragukan lagi menyapu berbagai sekte dan berkata tidak hanya jenius muda di antara 3.000 kaisar, tetapi bahkan ada banyak pembangkit tenaga listrik generasi yang lebih tua dari sekte kecil. Apakah Anda berpikir bahwa leluhur Anda, guru, melakukannya? Kamu pergi ke alam rahasia untuk berlatih. Tidak. Pada tahun-tahun itu, sekte-sekte ini tidak dapat mengolah cukup banyak pembangkit tenaga kaisar senior realem, dan dipaksa untuk menangkap mereka secara paksa untuk meningkatkan kultivasi mereka dan memasok suku roh darah untuk disembelih. Hal yang sama berlaku untuk konferensi jenius ini. Karena banyak jenius meninggal dan mereka tidak dapat mengumpulkan cukup kaisar yang mulia, mereka meminta semua sekte Kunlun Su untuk tiba di sini. Pada akhirnya, konferensi jenius berakhir. Jika jumlah jenius yang dapat mencapai kaisar alam mulia kurang dari 100. Mereka akan segera menangkap kepala dan penguasa dari berbagai faksimu, dan menggantikan 100 kaisar yang kuat. Biarkan klan roh darah mengampuni orang-orang Kunlun Su, selamatkan mereka. Ini adalah tujuan menumbuhkan 100 kaisar yang kuat setiap 100 tahun. Semua sekte menengah dan sekte atas menyadari hal ini, dan setiap sekte dibagi secara merata. Namun, Chen Ye melanjutkan, dan benang sari berwarna darah di tubuh Huang Qiankun adalah tanda dari klan roh darah. Fakta bahwa Kunlun Su mengirim 100 kaisar ke klan roh darah setiap 100 tahun benar-benar benar. Kata-kata ini langsung keluar. Lebih dari 10.000 orang yang hadir adalah kelompok paling elit dari Kunlun Su. Segera, banyak pemimpin sekte kecil dan murid besar naik ke langit dan datang untuk menanyai para pemimpin sekte Sueye, sekte Dao, sekte Qingtian, sekte Kunlun, Del. Apakah benar apa yang dikatakan Chen Ye itu benar? 1000 tahun yang lalu, kamu mengatakan bahwa ada terlalu banyak tempat, jadi biarkan leluhur kita berpartisipasi. Ternyata leluhur kita diberikan kepada roh darah untuk dihancurkan. Kamu bajingan, bicara. Di mana leluhur kita? Kemana dia pergi? Apakah seperti yang dikatakan Chen Ye? Apakah benar yang dikatakan Chen Ye? Kamu berbicara dengan cepat. Satu demi satu, suara-suara yang bertanya seperti awan di langit, tidak terhitung jumlahnya. Tidak hanya sekte kecil ini yang mulai mempertanyakan, bahkan para murid King Tianmen, sekte Kunlun, Taoisme, dan sekte lainnya mulai mempertanyakan. Murid tertua dari garis keturunan sejati King Tianmen segera berbalik untuk melihat Master Sekte, dengan ekspresi yang sama sekali berbeda, dan dengan tenang berkata, Master Sekte, lebih dari 100 tahun yang lalu, Anda mengatakan untuk mengirim kakak senior Tianyu ke alam rahasia untuk kultivasi, tetapi sekarang kakak senior Tianyu mereka tidak keluar. Aku bertanya padamu, Saudara Tianyu, apakah dia telah dirusak sampai mati oleh klan roh darah seperti yang dikatakan Chen Ye? Apakah akhirku akan sama? Tuan, tolong jawab aku. Di samping, murid tertua Kunlun Zong Dao Chuan memandang kepala Kunlun Zong dengan ekspresi berbeda, dan berkata, Tuan,
Anda mengatakan bahwa apa yang dikatakan Chen Ye salah. Mengapa, saudara-saudari yang pergi ke alam rahasia untuk berkultivasi 100 tahun yang lalu, apakah masih belum kembali? Bahkan saudara dan saudari yang pergi ke alam rahasia untuk berkultivasi di masa lalu belum kembali. Sejauh ini, mereka tidak terlihat. Apakah mereka dibunuh oleh ras roh darah? Hasilku, apakah akan sama? Satu demi satu, para murid Tao dan murid sejati dari sekte lain juga mulai mengajukan pertanyaan. Menguasai. Menguasai. Master Sekte, apakah kita juga dilatih untuk dirusak oleh perlombaan roh darah? Jika tidak, tolong tunjukkan bukti. Untuk sementara, kata-kata Chen Ye langsung meledakkan seluruh lapangan Qianjue. Ratusan sekte kecil memandang lusinan sekte besar dengan hampir kebencian, bukan karena tidak ada dari mereka yang menemukan masalah ini, tetapi mereka tidak memiliki kesempatan untuk bertanya, mereka juga tidak memiliki kekuatan untuk bertanya, dan sekarang Chen Ye mengatakan masalah ini, mereka secara alami melakukan yang terbaik, untuk menanyakan keberadaan leluhur dan mantan kepala saya. Pertanyaannya bahkan lebih mendesak, itu adalah murid sejati dan murid Tao dari sekte besar. Jika semuanya benar, sekte kecil akan kehilangan tulang punggung mereka paling banyak, tetapi nasib mereka adalah kematian. Dan sebelum dia meninggal, dia harus dihancurkan oleh klan roh darah, itu tentang hidupnya sendiri, jadi dia secara alami harus bertanya dengan sangat mendesak. Pada saat ini, 8 dari 10 jenius di dunia Void Kunlun berubah dengan sangat cepat. Di antara mereka, seorang murid Tao mengenakan jubah putih melangkah maju, namanya Bai Yukuan, dan bertanya kepada Chen Ye, kamu mengatakan sesuatu, tapi itu benar. Apakah aku perlu berbohong padamu? Ngomong-ngomong, dalam 1,5 tahun, perlombaan roh darah akan berada di Kunlun Void 100 Emperor Venerable Realm. Kamu kebetulan jenius dan mati paling cepat. Chen Ye berkata dengan datar, jika Anda ingin membuktikan kebenaran, Anda dapat bertanya pada Han Yun, tanyakan pada patriark Anda, kepala keluarga Anda, di mana kaisar yang kuat di tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, dunia rahasia apa yang bisa bertahan selama 3.000 tahun? Setelah mendengarkan kata-kata Chen Ye, ekspresi Bai Yukuan berubah sangat cepat, dan hatinya sangat kusut. Ya, Chen Ye benar, alam rahasia apa yang bisa bertahan selama 3.000 tahun? Selain itu, ketika Anda memasuki alam rahasia, tidak ada yang keluar. Mungkinkah kepala sekolah benar-benar ingin mengambil nyawa kita sebagai ganti kelanjutan mereka? Chen Ye. Chen Ye. Segera, 2 dari 10 jenius, Qing Jian dan Sui Qi dari Qing Tianmen dan Sui Yamen, bertanya serempak, apa yang kamu katakan itu benar? Bahkan 10 jenius teratas tidak dapat distabilkan, apalagi yang lain. Di atas 1000 Jue Square, sudah ada kekacauan. Tentu saja benar, ini adalah sesuatu yang diterapkan secara default di bagian atas setiap faksi. Dan setiap kali kompetisi bakat adalah untuk lebih memilih pembangkit tenaga listrik Kaisar Senior Realm yang diserahkan kepada klan roh darah. Chen Ye melihat sekeliling, energi pedang mengguncang ke segala arah, dan berkata, aku benar-benar akan melawan klan roh darah sampai akhir, dan sama sekali tidak mungkin bagi orang virtual Kunlun untuk dihancurkan sampai mati oleh mereka. Jika kamu tidak ingin mati, kamu bisa mengikutiku dan bertarung melawan Blood Spirit Rache bersama. Tentu saja, kamu juga dapat menemukan tempat yang cocok, menemukan batu nisan terlebih dahulu, dan roh darah dapat bunuh diri terlebih dahulu ketika mereka datang. Ngomong-ngomong, apakah kamu mengikuti atau tidak, aku akan melawan perlombaan roh darah. Bab 1114. Selama kamu bisa mengalahkanku, aku bersedia mengikutimu. Kata Qing Jian dari Qing Tianmen, memegang pedang roh di pinggangnya, ledakan kemarahan mengalir ke langit, mengejutkan 8 pemborosan, dan tidak bisa menahan diri. Berkata ras roh darah sialan, begitu merusak Kunlun Su kita. Aku bersumpah untuk melawan perlombaan roh darah sampai mati. Bendera darah Sui Yaman juga tak terkatakan, setiap 100 tahun, ratusan kaisar dikirim ke roh darah untuk dibunuh secara brutal. Bagaimana para pemimpin ini bisa begitu tidak berguna? Maksud saya, tidak heran saya belum pernah melihat orang masuk alam rahasia untuk berlatih. Para senior, ternyata mereka semua sudah mati. Segera, bendera darah berbalik dan bertanya pada kepalanya sendiri. Hanya kamu, apakah kamu masih ingin melawan perlombaan roh darah? Suara serak menembus langit. Semua orang menghentikan tindakan dan kata-kata mereka, dan melihat ke tempat kelahiran suara itu adalah Huang Qiankun. Huang Qiankun ditutupi benang sari berwarna darah, dan tertawa dengan panik, hanya kamu sampah, apakah kamu masih melawan orang dewasa klan roh darah tertinggi? Konyol, konyol, awalnya kepalamu tidak memberitahu, hanya ingin kamu menderita lebih sedikit. Itu dia. Sekarang kamu tahu apa? Dalam 1 tahun lagi, orang dewasa dari perlombaan roh darah akan datang ke Kunlun Su, dan kalian semua akan disiksa sampai mati. Bahkan, jiwamu akan dilenyapkan. Terkunci.
Bai Yukuan menamparkan wajah Huang Qiankun dengan tamparan di wajahnya, dan memarahi bagaimana kita bisa menjadi generasi terakhir. Jika kamu berbicara lebih banyak, aku akan membunuhmu. Kamu berani membunuhku. Tuanku adalah orang dewasa dari perlombaan roh darah. Mereka akan berada di sini dalam setahun, dan kamu tidak akan bisa mati jika kamu mau. Kamu akan menderita 100 kali, 1000 kali lebih banyak dari siksaan Han Yun. Huang Qiankun meraung dengan suara serak, saya tidak takut untuk memberitahu Anda bahwa keluarga Huang kami telah bergabung dengan klan roh darah di zaman kuno. Tapi sekarang, keluarga Huang kami adalah keluarga eselon pertama Kunlun, sementara Kunlun Zong, Dao Zong, tidak ada sekte di King Tianmen yang berani menyentuh kita. Jika kamu berani membunuhku, kamu akan mati. Dan Chen Ye, kamu membunuh begitu banyak orang di keluarga Huangku. Ketika orang dewasa dari klan roh darah tiba, kamu akan menjadi orang pertama yang disiksa. Dan kau, semua putramu yang sombong, yang disebut jenius, hanya memberi tuan mereka mainan yang merusak. Terkunci. Seorang wanita cantik yang ada di seluruh negeri, menamparkan Huang Qiankun secara langsung. Dia juga berasal dari King Tianmen, dan namanya adalah King Lirong. Ketika Ji King tidak terkenal, King Lirong pernah dikenal sebagai orang suci yang paling cantik di Kunlun. Dia bertanya, kamu mengkhianati Kunlun Su. Hahaha, bagaimana jika keluarga Huang kita mengkhianati Kunlun Su? Kamu berani menyentuh keluarga Huang kita? Kepala sekte mana, penatua mana, yang berani menyentuh keluarga Huang kita? Setahun dari sekarang akan menjadi akhir darimu. Wah, gelombang. Sebuah ki pedang datang terbang, dan itu adalah kepala Dao Zong yang menembak. Kepala Dao Zong menatap Chen Ye dengan ekspresi muram, mengetahui rahasia hari ini, aku khawatir dia tidak bisa menyembunyikannya. Dia kemudian berkata semuanya, kembalilah. Kompetisi jenius dari berbagai sekte akan ditunda. Kami akan mempelajari masalah Chen Ye dan Huang Qiankun hari ini, dan memberi Anda penjelasan. Jelaskan setelah penelitian. Kamu menjelaskan bahwa kamu sedang mempelajari kata-katanya, dan kamu ingin terus membodohi kami. Kepala sekte kecil berkata dengan benar. Chen Ye mengatakan ini, serta kata-kata Huang Qiankun, ditambah para senior yang telah berpartisipasi dalam persidangan selama bertahun-tahun, tidak pernah kembali, saya harus menjelaskannya dengan jelas hari ini. Baik. Jelaskan dengan jelas. Negosiasi tidak diperbolehkan, Anda harus berdiskusi, dan jika sudah jelas, Anda akan membicarakan kata-kata yang membodohi kami. Banyak pemimpin sekte kecil, serta murid sejati sekte besar, tidak sabar untuk mengikat para pemimpin masing-masing sekte dan menginterogasi kebenaran satu persatu. Semua orang tahu bahwa orang-orang tingkat atas menyimpan rahasia, dan ketika orang-orang tingkat menengah dan rendah bertanya kepada orang-orang tingkat atas tentang situasi sebenarnya, jika orang-orang tingkat atas ingin berdiskusi, maka hasilnya pasti membodohi kata-kata orang. Untuk sementara, kepala masing-masing faksi terdiam. Bahkan ada beberapa kepala sekolah yang memiliki niat membunuh, seperti kepala Luan Gunmen dan kepala Tian Haizong, memelototi orang-orang yang bertanya di depan mereka. Seperti keluarga Huang, mereka semua berlindung di klan roh darah, tetapi jika mereka tidak menjelaskannya hari ini, mereka tidak akan dapat mengumpulkan 100 kaisar yang mulia dan memberikannya kepada klan roh darah dalam setahun dan setengah, dan hidup mereka akan dalam bahaya. Han Yun. Senior Han Yun. Akhirnya seseorang memikirkan Han Yun. Jenius top seperti Sue Qi, King Lirong, dan Bai Yukuan semua mengalihkan perhatian mereka ke Han Yun. Bai Yukuan bertanya di tengah senior yang terhormat Han Yun, bolehkah saya bertanya apakah yang dikatakan Chen Ye itu benar? Apakah benar bahwa setiap 100 tahun, kami Kunlun Su akan mengirim 100 kaisar yang kuat untuk dibunuh oleh klan roh darah? Ya. Dengan izin Chen Ye, Han Yun mengatakan yang sebenarnya. Dia berkata pada hari-hari itu kami dikalahkan dan kami tidak bisa melawan perlombaan roh darah, jadi setiap 100 tahun kami akan memberikan pembangkit tenaga listrik 100 kaisar realem kaisar yang mulia untuk dihancurkan oleh mereka. Para pembudidaya dari alam senior kaisar semuanya diberikan kepada ras roh darah. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh lapangan Qianjue digoreng. Semua orang memelototi kepala lusinan sekte besar dan membungkus murid-murid sekte ini. Setelah kepala sekte kecil dan leluhur secara paksa ditingkatkan ke basis budidaya, mereka diberikan kepada klan roh darah. Murid-murid dari faksi besar juga memiliki banyak ayah, saudara laki-laki dan orang tua yang dikirim ke klan roh darah, dan bahkan diri mereka sendiri, mereka harus dihancurkan oleh klan roh darah, bagaimana mungkin mereka tidak membenci kepala mereka sendiri. Urusan hari ini, aku akan menjelaskannya padamu besok. Kepala Dao Zong menjatuhkan kalimat, melirik Han Yun, dan berubah menjadi Streamer untuk pergi. Urusan hari ini, aku akan memberimu penjelasan nanti. Acara hari ini. King Tianmen,
Kunlun Zong, dan lusinan pemimpin sekte besar dan wakil pemimpin lainnya pergi dengan sepatah kata, Han Yun tidak bisa mengandalkannya, dan dia harus menemukan cara baru untuk berurusan dengan murid dan sekte kecilnya sendiri yang akan menjadi orang-orang. Kepala berbagai faksi pergi, dan semua orang di alun-alun menjadi hiruk-pikuk, mereka yang mengira mereka masih hidup tidak menyangka telah mati selama bertahun-tahun. Lebih adalah penghinaan. Kirim 100 pembangkit tenaga Kaisar Venerable Realm ke Blood Spirit Rache setiap 100 tahun. Penghinaan besar semacam ini, tidak peduli pemuda atau generasi yang lebih tua, tidak tahan. Ketika banyak orang mendengar bahwa Chen Ye akan melawan klan Roh Darah, mereka semua berjalan menuju Chen Ye, bersiap untuk membahas situasinya. Chen Ye, apa yang kamu katakan itu benar. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Chen Ye, bagaimana kita bisa melawan klan Roh Darah? Ngomong-ngomong, bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menjadi anjing untuk perlombaan Roh Darah. Ya, suamiku berdiri tegak, hidup layak untuk orang tuanya, dan layak mati. Jika dia ingin aku menjadi seekor anjing, dia ingin aku memberikan saudara dan teman, dan bahkan jika aku mendedikasikan diriku untuk klan Roh Darah untuk dirusak, maka saya lebih suka melawan klan Roh Darah sampai mati. Banyak master sekte dan leluhur sekte kecil telah datang untuk berdiskusi dengan Chen Ye. Banyak dari mereka hanya memiliki lantai 7 atau 8 dari alam Daoyuan, dan beberapa dari mereka telah mencapai alam Kaisar Zun, dan kultivasi mereka tidak tinggi, jadi Chen Ye adalah tulang punggungnya. Bab 1115 setiap orang. Roh Darah telah menghancurkan Kunlun Su selama ribuan tahun. Aku, Kunlun Su, tidak akan pernah membiarkan klan Roh Darah dirusak lagi. Aku, Chen Ye, bersedia mengangkat spanduk untuk melawan klan Roh Darah. Jika kamu mau bergabung, itu bagus. Mata Chen Ye menyapu kerumunan, dan berkata, semua orang, prioritas utama kami sekarang adalah mengirim 100 kaisar setiap 100 tahun. Ini adalah masalah kehancuran klan Roh Darah, dan beritahu semua orang di Kunlun Su. Biarkan mereka tahu bahwa jika mereka tidak melawan, hasil akhir dari kultivasi tidak lebih dari meminta kepala faksi besar untuk mengirim mereka ke perlombaan Roh Darah untuk dihancurkan. Jadi kita harus memobilisasi orang sebanyak mungkin, pertama-tama hancurkan keluarga dan sekte yang mengkhianati Kunlun Su, dan kemudian kumpulkan kekuatan kita untuk bertarung melawan perlombaan Roh Darah. Spanduk melawan Roh Darah harus berdiri. Dengan Chen Ye di sekitar, Kunlun Su tidak akan bisa lagi tunduk pada klan Roh Darah. Bahkan lebih tidak mungkin untuk mengirim 100 pembudidaya kaisar yang mulia setiap 100 tahun untuk dihancurkan dan dibunuh oleh perlombaan Roh Darah. Ya, Chen Ye benar. Kami mungkin lemah dan lemah, tetapi dengan kekuatan gabungan dari seluruh Kunlun Su, saya masih tidak percaya bahwa kami tidak dapat melawan perlombaan Roh Darah. Ya, Chen Ye, kamu benar, aku bersedia bergabung denganmu dan bertarung melawan perlombaan Roh Darah. Danding Men, kepala sekolah Luo Shui, dan para leluhur segera menegaskan kata-kata Chen Ye. Bagi mereka, masalah perlombaan Roh Darah bukan hanya tentang hidup dan mati, tetapi juga tentang kehormatan dan jalan generasi mendatang. Chen Ye, kamu yang pertama mengibarkan bendera. Ini tidak seperti sekte besar omong kosong yang hanya tahu bagaimana menjadi anjing dengan budak. Kepala Huan Jianmen segera berkata, saya akan kembali ke sekte sekarang, mengerahkan semua kekuatan saya, menyebarkan kebenaran, dan memberitahu orang-orang muda dan rekan-rekan bahwa Roh Darah telah merusak senior, ayah dan saudara kita, dan biarkan mereka mengikuti. Kamu, Chen Ye, tahan perlombaan Roh Darah. Betul sekali. Fraksi besar takut dengan klan Roh Darah. Kamu Chen Ye tidak takut, kami akan mengikutimu. Kunlun suku yang besar, bahkan jika semua anggota mati dalam pertempuran, tidak mungkin menjadi anjing untuk klan Roh Darah. Kepala Bai Daomen juga mengepalkan tinjunya untuk menunggu Chen Ye. Dia mengambil napas dalam-dalam, menatap Chen Ye, dan berkata dengan emosi, Chen Ye, kamu tidak hanya memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan 10 jenius teratas di dunia tersembunyi Kunlun, kamu adalah orang pertama yang melihat kebenaran, dan kamu memiliki lebih banyak keberanian, kekuatan, dan integritas. Kibarkan bendera. Aku akan bertarung melawan perlombaan Roh Darah bersamamu demi hidupku, demi kemuliaan, dan demi generasi mendatang. Kata-katanya bergema dengan kepala banyak sekte kecil. Kepala dan sekte ini berkata, demi generasi mendatang dan untuk diri kita sendiri, kami bersedia mengikuti Anda. Ini baik. Semuanya, misi Anda sekarang adalah menyebarkan berita ke seluruh Kunlun Su. Beritahu para jenius tersembunyi dan pembangkit tenaga tersembunyi itu bahwa mereka tidak ingin ayah dan saudara mereka mati sia-sia, dan mereka tidak ingin terus ditindas. Panji perlawanan terhadap klan Roh Darah ini, aku, Chen Ye, telah mengangkatnya. Jika mereka bersedia menjadi manusia di langit, saya akan olah cahaya dan gerbang kedokteran dewa menyambut mereka kapan saja. Aku juga akan memimpin mereka melawan perlombaan Roh Darah. 1 tahun kemudian, ketika klan Roh Darah tiba,
aku akan menjadi orang pertama yang membunuh gelombang orang-orang klan roh darah ini. Sebelum kedatangan klan roh darah berikutnya, saya akan melakukan yang terbaik untuk memobilisasi dan Zun di kota Dangsu untuk memperbaiki pil bagi mereka, sehingga mereka memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk melawan klan roh darah. Pernyataan berapi-api Chen Ye langsung menyulut ambisi semua biksu sekte kecil. Seorang pria berdiri tegak, bahkan jika dia mati, dia akan mati di medan perang. Sama sekali tidak mungkin dirusak sampai mati oleh roh darah tanpa perlawanan. Langsung. Ratusan orang dari sekte kecil, setengah dari mereka siap untuk segera kembali ke gerbang gunung, dan menyebarkan berita di sepanjang jalan. Setelah mereka kembali ke gerbang gunung, mereka akan mengintegrasikan kekuatan mereka dan bersiap untuk bertarung melawan perlombaan roh darah. Ini masih berlaku untuk sekte kecil, tetapi murid teratas sekte besar, seperti Qing Jian, Bai Yuquan, Ruohan, Sueki, King Lirong, Del, semuanya bingung. Mereka melihat sekte master yang telah meninggal dari kejauhan, dan suasana hati mereka tidak bisa tenang. Seorang master yang mencintai dirinya sendiri dan belajar seni bela diri. Apakah Anda benar-benar akan mengirim diri Anda ke bila perlombaan roh darah? Setiap murid dari sekte besar berada dalam situasi yang sulit, dan mereka tidak mau percaya pada budidaya sekte mereka sendiri, mengajar diri mereka sendiri seni bela diri, dan bahkan seorang master yang seperti ayah dan anak, untuk memberikan diri mereka kepada roh darah. Berlomba dengan imbalan kelanjutan mereka sendiri. Menguasai. Tuan. Bai Yuquan, sebagai 10 jenius teratas di dunia tersembunyi Kunlun, tidak dapat menahan air mata pada saat ini, memandang tuannya di kejauhan, berlutut di udara tipis, dan berteriak, "Tuan, Han Yun dan Chen Ye beritahu sebenarnya, saya tidak mau. Saya percaya, kecuali jika Anda memberitahu saya secara pribadi, Anda akan mengambil hidup saya sebagai imbalan atas kelanjutan Anda. Tuan, tolong beritahu saya, apakah ini masalahnya?" Tuan. Suara itu menyebar semakin jauh, dan kemudian kepala faksi utama pergi tanpa melihat ke belakang. Hei Yao dan beberapa 10 jenius teratas lainnya di dunia tersembunyi Kunlun Void memandang orang-orang yang bersemangat dari sekte kecil di sampingnya dengan gelisah, dan kemudian menatap mata kosong saudara laki-laki dan perempuan juniornya, dan para master tidak mau menjawab. Dan latar belakang yang hilang tidak berdaya. Jika dikatakan, mereka adalah putra surga yang sombong. Pada saat ini, mereka kehilangan motivasi untuk maju. Selain itu, setelah berkultivasi sampai akhir, itu hanya untuk merusak orang-orang roh darah dengan lebih baik, jadi mengapa berkultivasi? Lambat laun, sosok ketua dan wakil ketua masing-masing fraksi menghilang. Murid sejati dan murid tahu dari faksi utama memandang para tetua penegak hukum dan 10 jenius teratas, dan bertanya satu demi satu, "Penatua, apakah ini benar?" "Elder Ke, Anda membesarkan saya sejak saya masih kecil. Anda seperti nenek bagi saya. Saya ingin Anda memberitahu saya bahwa takdir saya adalah dirusak sampai mati oleh klan roh darah." Murid perempuan berlutut di depan Penatua Ke dan bertanya dengan tulus. "Nak, aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu sekarang." Penatua Ke meninggalkan hukuman, dan memimpin penatua penegak hukum lainnya, semuanya berubah menjadi pita dan pergi. Pada saat ini, jika mereka mengakuinya, saya khawatir para murid di bawah sekte akan runtuh dalam sekejap, dan sekte besar juga akan kosong. Chen Ye. Han Yun melompat, melirik semua orang, dan berkata, "Situasi saat ini akan kacau untuk sementara waktu, mari kita bahas masalah berurusan dengan perlombaan roh darah secara rinci." "Ini baik." Chen Ye memberitahu kepala King Luanzong dan wakil kepala Huang Putian, dan pergi ke gedung di sebelah lapangan Qianjue untuk berdiskusi bersama. Di dalam gedung, Duan Huayan, Xiao Bi, Lao Sue, Huang Santian dan yang lainnya berkumpul di sini. Dinasti surgawi Huang Pu Chen Ye mengepalkan tinjunya dan berkata, "Sebenarnya, dalam situasi Kunlun saat ini, sangat sulit untuk melawan klan roh darah. Semua faksi utama telah menyerah, dan bahkan menyembunyikan klan roh darah dari yang lebih muda. Generasi. Saudara Ye, kamu melakukan hal yang benar. Untuk mematahkan pola seperti itu, mereka harus berada dalam kekacauan dan membiarkan murid-murid mereka mengetahui takdir mereka. Aku tidak memintamu untuk menganalisisnya." Chen Ye tampak datar, menyesap teh, dan berkata, "Cepat dan ceritakan semua yang kamu tahu."